Aku sedang menikmati Jumat malamku yang sempurna sambil menonton video terbaru YouTuber favoritku. Lalu video itu terganggu oleh panggilan telepon. Tessa, polisi menangkapku. Menyamarlah jadi ibuku dan bantu aku keluar. Itu Katie, sepupuku yang menyebalkan. Dia pembuat onar terbesar yang aku kenal. Itulah sebabnya bibiku mengirimnya untuk tinggal di rumahku, dengan harapan kami dapat membantu mengubah sikapnya. Jadi sekarang aku harus menyelinap ke lemari ibu dan meminjam beberapa bajunya. Bagaimana cara merias wajah agar terlihat lebih tua? Itu harus dilakukan. Jadi petugas, masalah apa yang dia hadapi saat ini? Dia merusak mobil. Bukan aku, Bu. Salahkan mobil bodoh yang menghalangi jalanku. Astaga. Jika aku benar-benar Ibu Katie, aku akan membiarkannya membusuk di penjara sampai dia sadar. Aku hendak mengajak Katie keluar dari sana ketika seorang anak laki-laki menyeringai ke arahku dan berkata, Bu, apa bisa selamatkan aku juga? Maaf, tapi tidak. Kamu bukan masalahku. Baiklah, setidaknya kamu bisa memberiku nomor teleponmu? Aku melihat Katie mengurutkan kening padanya. Lalu dia menarik lenganku. Ayo pulang, Bu. Katie, tidak bisakah kamu dewasa? Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu akan melakukannya. Kalau tidak, aku mungkin tidak sengaja membocorkan rahasia kecilmu ke orang tuamu. Ancaman itu pasti sudah semakin kuno. Oke, aku tidak punya pilihan lain. Kalian tahu, dia memegang rahasiaku. Masalahnya, aku punya hobi membuat kue. Tapi orang tuaku menganggap ini hanya membuang-buang waktu. Aku tahu mereka tidak akan pernah secara sadar membayar untuk kelas memasakku. Jadi aku bilang ke mereka aku perlu uang untuk mengikuti kelas belajar tambahan. Aku tahu kedengarannya buruk, tapi aku kerja di toko roti, di kedai kopi, sehingga aku bisa membayarnya kembali sambil mendapatkan pengalaman. Tapi kemudian Katie menemukan rahasiaku, dan sekarang dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Lalu saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih parah lagi, aku tiba di rumah dan menemukan orang tuaku menungguku di ruang tamu. Tessa, kamu sedang keluar pesta, ya kan? Kenapa kamu tidak pernah menurut? Dan apa itu gaunku? Kenapa kamu tidak bisa menjadi lebih seperti Katie? Dia benar-benar meningkat nilainya. Aku berbalik dan melihat Katie tidak terlihat. Dia pasti dengan cepat melarikan diri melalui pintu belakang menuju kamarnya. Sungguh nakal. Tapi orang tuaku masih percaya dialah gadis emas. Itu sampah tentu saja. Nilai bagus yang dibawanya pulang semuanya karena menyontek. Jika bukan karena Katie mengetahui rahasiaku, aku pasti sudah mengungkapnya sekarang. Sebenarnya selain Katie, ada juga Celia, sahabatku, yang juga mengetahui hal ini. Dia mungkin pemarah, tetapi jika menyangkut rahasiaku, aku tahu bibirnya tertutup rapat. Hei Tessa, kamu harus melihat ini. Celia melambaikan ponselnya ke wajahku. Tunggu dulu. Itu Beat Kid Bags, saluran YouTube favoritku sepanjang masa. Aku sudah mengikuti orang ini sejak lama. Dia sangat hebat. Dan dia selalu memakai topeng kucing lucu ini. Lihat tangannya. Indah sekali. Dan betapa aku mengagumi suaranya yang hangat. Aku yakin dia juga sangat tampan. Celia begitu kepincut dengan cowok ini. Katie lagi. Lipstiknya tertinggal di kantin dan aku harus mengambilkannya dan membawanya ke kafe di kota. Ini konyol. Aku yakin dia bisa bertahan tanpa lipstik bodohnya untuk satu sore. Aku masuk ke kafe dan melihat Katie duduk bersama dua anak laki-laki. Bukankah itu anak laki-laki dari kantor polisi? Ternyata dia bernama Max dan dia adalah pacar baru Katie dan orang lainnya adalah seorang mahasiswa. Hei Tessa, kamu harus tinggal untuk makan kue. Mengingat aku di sini, aku mungkin ingin makan sesuatu yang manis, kan? Jadi aku mengabaikan tatapan mata Katie ke arahku dan bergabung dengan mereka. Pelayan membawakan coklat fudge dan rasanya enak sekali. Aku mengambil garpu dan ada sesuatu yang tidak beres. Kue ini biasa menggunakan salted caramel. Kue harus mempertahankan rasa aslinya. Jika kamu menambahkan ke dalamnya, rasanya akan terlalu manis. Kasar sekali. Aku kan cuma menyuarakan pendapatku. Tepat pada saat itu, Cecilia menelponku. Aku baru saja menjawab ketika dia mulai berteriak begitu keras dan aku harus menjauhkan ponselku dari telingaku. Tessa! Cecilia, apakah semuanya baik-baik saja? Aku tahu cara membuat orang Beat Kid Bags terkesan. Kita harus memberinya hadiah DIY. Casing ponsel resin coklat. Bagaimana menurutmu? Aku jenius, bukan?
Aku memperhatikan Max, Cody, dan Katie. Semuanya memandangku dengan aneh. Astaga, ini sangat memalukan. Jadi aku segera menutup telepon Celia, lalu mencari alasan untuk pergi. Aku lebih menyukainya ketika aku hanya tahu tentang Beat Kid Bags. Aku menonton videonya setiap hari dan melamun tentang membuat kue bersamanya. Tapi sekarang obsesi Celia terhadapnya membuatku lelah. Dia mengirimiku pesan tanpa henti untuk mengoceh tentang dia dan menyeretku ke proyek penggemarnya yang konyol. Dia bahkan bergabung dengan klub penggemar online miliknya dan yang mereka bicarakan hanyalah betapa bugarnya dia, betapa tampannya dia. Halo, apakah ada orang di sini yang benar-benar peduli dengan memasak? Setidaknya dengan bekerja, berarti aku dapat istirahat dari keresahan Celia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membeli 2 cangkir kopi lalu meminta meminjam ponselku karena baterainya habis. Dengan enggan, aku menyerahkan ponselku yang berharga. Kemudian aku mendengar nada dering. Max dengan bersemangat mengeluarkan teleponnya yang berdering dari sakunya dan berkata, "Jadi sekarang aku punya nomor teleponmu, gadis cantik." Apa? Menyebalkan sekali. Aku sepupu pacarnya. Apakah dia tidak malu? Aku memberinya tatapan kaget, tapi dia hanya tersenyum, mengembalikan ponselku, mengedipkan mata ke arahku. "Aku sudah menyimpan nomormu di ponselku. Telepon aku." Lalu dia pergi. Dia baru saja mencapai pintu ketika aku tersadar dari linglung. Casing ponsel coklat kami. Kenapa dia memilikinya? Ini unik. Dan kami telah mengirimkannya ke Beat Kid Bags. Bukankah begitu? Aku hendak mengejarnya untuk membereskan masalah ini ketika Katie muncul. "Max, kenapa kamu lama sekali membeli kopi?" Lalu dia bergegas ke konter begitu dia melihatku. "Jauhi pacarku atau rahasiamu akan diketahui oleh orang tuamu. Oke?" Katie memelototiku dan menyeret Max pergi. Meskipun mereka hendak pergi, aku masih bisa mendengar suaranya. "Jangan bicara pada gadis itu, aku tidak menyukainya." Hah? Apa-apaan ini? Lagi pula siapa yang menginginkan pacarnya? Sungguh menjengkelkan. Suatu malam, aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan apakah Max benar-benar orang di balik Beat Kid Bags ketika Cecilia dengan semangat berlari. "Aku memiliki nomor telepon idola misterius kami." Oh tidak. Ini dia lagi. Cecilia terkadang terlalu bersemangat. Jadi sumber rahasia yang ada di fandom mengirimkannya kepadaku. Aku penasaran apakah ini nomor aslinya. "Kamu yakin itu nomor Beat Kid? Ayo kita coba saja. Tidak ada ruginya." Bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran sama sekali. Jadi aku memasukkan nomor teleponnya. Dan begitu aku menekan tombol panggil, nama Max muncul di layar. Hah? Apa ini? Aku segera menutup telepon dan berbalik untuk memberitahu Celia bahwa itu cuma nomor palsu. Jika Max benar-benar idola kami, maka aku tidak ingin Celia dipusingkan dengan kehidupan cinta sepupuku yang gila itu. Celia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan cari cara lain." Kemudian, dia melakukan itu dengan menjulurkan lidah ke wajah sambil memainkan ponselnya. Keesokan harinya, aku pulang dari shiftku. Merasa sedikit lelah, tetapi Celia tetap tidak mau memberiku istirahat. Dia datang dan menyeretku ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanyaku, tapi Celia hanya diam saja. Lalu kami berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna putih. Lalu Celia berkata, "Sumberku bilang ini adalah rumah Beat Kid Bag. Kita akan bertemu pria paling menakjubkan yang pernah ada." Sebelum aku sempat bereaksi, Celia berlari untuk membunyikan bel pintu. Dan begitu pintu terbuka, yang berdiri di depan kami adalah Max dan Katie. "Tessa, kenapa kamu ada di sini?" "Kamu kenal dia?" Ini Max, pacar Katie. Kami sedang dalam perjalanan ke pesta teman, tapi sepertinya kami salah rumah. Maaf mengganggumu." Lalu aku buru-buru menarik tangan Celia untuk pergi. Tapi Max menghentikan kami. "Oh ya? Kalau begitu kamu pasti datang ke rumah yang benar. Kami sedang mengadakan pesta, jadi bergabunglah dengan kami." Aku segera melambaikan tanganku untuk menolak, tetapi Celia langsung berkata, "Bagus sekali." Dan kemudian mengabaikan tatapan maut Katie, dia menarikku masuk. Ternyata Max tinggal di sini bersama Cody dan pria bernama Trevor. Aku akan cari tahu mana di antara mereka idola kita. Tunggu dulu. Celia membuat beberapa alasan tentang menyukai dekorasi mereka dan ingin melihat sisanya sebagai inspirasi. Trevor, yang sepertinya menyukainya, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya berkeliling. Sementara itu, aku berjalan ke dapur untuk mencoba memecahkan sendiri misteri Beat Kid Bags.
Max ada di sana membuat sandwich telur untuk dirinya sendiri. Tapi ya Tuhan, apakah dia belum pernah menyentuh pengocok sebelumnya? Dia sangat kikuk. Menurutku tidak akan banyak telur yang tersisa di mangkuk setelah dia selesai mengaduk. Meja dapur penuh dengan makanan untuk pesta. Jadi aku memutuskan untuk membantu mereka. Mari kita lihat. Aku melihat semangkuk campuran kue yang sepertinya menggunakan bahan khusus. Jadi aku meraih toples gula. Dan seperti yang diharapkan, sebuah tangan menghentikanku. Tapi, Cody? Apa yang kamu lakukan? Kamu memakai gula merah untuk kue, bukan putih. Kamu tidak mau kuenya mengembang, ya kan? Ya, tentu saja aku tahu itu. Dan aku juga tahu BitKit pernah mengucapkan kata-kata persis seperti itu di salah satu klip sebelumnya. Jadi, idola anonim itu adalah Cody? Tapi casing ponsel Max lah yang kami kirimkan ke idola kami. Dan nomor telepon idola yang ditemukan Celia itu juga milik Max. Ini sangat membingungkan dan aku butuh jawaban. Jadi aku meminta Max untuk pergi keluar bersamaku. Kamu bukan BitKit Bags, kan? Kenapa kamu punya casing ponsel itu? Oh, jadi kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, aku tahu kamu mengirimkannya ke Cody, jadi aku mengecatnya. Aku juga penggemar anonim yang memberikan alamat ini kepada Celia. Ini takdir sayang, kau dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Kemudian dia menerjang ke arahku dengan tangan terentang. Ya Tuhan, apakah dia memiliki lengan tentakel atau semacamnya? Aku sepertinya tidak bisa lepas dari cengkramannya. Lalu siapa yang harus muncul tapi, ya, Katie. Dia menyerbu, lalu mendorongku hingga jatuh ke tanah. Cody muncul dan mencoba menghentikan perkelahian, tapi lengan Katie yang menggapai-gapai menghantamnya, dan menyebabkan pergelangan tangannya menyentuh pemanggang barbeque yang panas. Aku segera pergi untuk memeriksa Cody, tetapi Katie hanya berteriak, "Aku benci kamu!" Lalu kabur, dengan Max yang tak tahu malu sedang mengejar. Kami kemudian pergi ke kamar Cody untuk mengambil kotak P3K. Tunggu, aku mengenali topeng itu. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi mungkin lengan ini tak akan muncul di layar untuk sementara waktu. Celia memiliki naluri detektif terbaik. Ya, aku rasa. Menurutku, mungkin gadis cantik sepertimu harus memakai topeng kucing untuk beberapa video berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin? Penggemarmu mungkin berspekulasi bahwa gadis itu memiliki hubungan spesial denganmu. Astaga, apa yang aku katakan? Bangun, Tessa. Aku harus pergi. Benar, ada hal penting yang menunggu untuk aku tangani di rumah. Hari yang berantakan. Aku tidak bisa lagi berada di bawah kendali Katie. Aku harus mengakui semuanya kepada orang tuaku sebelum dia memberitahu mereka. Hanya saja, ketika aku berjalan melewati pintu, aku mendengar suara-suara aneh datang dari ruang tamu. Itu adalah Katie yang menangis di sofa. Aku mengabaikannya dan hendak naik ke atas, tetapi tiba-tiba dia berlari ke arahku dan memelukku. Tessa, aku minta maaf karena mendorongmu. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku sangat mencintai Max, dan hatiku hancur mengetahui dia adalah seorang playboy. Tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar pantas mendapatkan yang lebih baik dari si brengsek itu. Jadi, aku dan Katie berbaikan, dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasiaku pada orang tuaku. Tapi, aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Maksudku, aku tidak bisa berbohong kepada mereka selamanya, kan? Dan ketika mereka melihat membuat kue penting bagiku, mereka akan mendukungku, ya kan? Hai teman-teman, jadi aku mengikuti kontes membuat kue dan mengundang orang tuaku. Dan coba tebak, aku memenangkan hadiah pendatang baru terbaik. Yeay! Lebih baik lagi, orang tuaku memberi selamat dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku sangat suka membuat kue, aku harus mewujudkan impianku. Oh, dan aku memang menggunakan uang hadiah dari kontes untuk membayarnya kembali. Cody sangat membantu. Dia memberiku beberapa tips hebat dan sebenarnya kami sudah mulai berkencan. Ini masih awal, tapi bersamanya membuatku merasa bahagia seperti makan kue yang baru dibuat. Sedangkan untuk Cecilia, dia masih cukup yakin bahwa Trevor adalah idolanya. Suatu hari nanti aku akan segera memperkenalkannya kepada BitKit Bags yang asli. Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini.
Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat hoodie ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku, itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat? Ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku. Jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu. Apa kalian berdua kabur bersama?
Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya, aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami, please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu, dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya, dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga! Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu,
Aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya. Tak kunjung tidur. Jadi, kutinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi. Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi,
Perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku, akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa?
Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kau membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencan rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi sini tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi. Ini adalah hari pertamaku di sekolah baruku, dan sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Apa kalian percaya kalau kepala sekolah sendiri yang menjadi pemandu tur sekolah, serta menghujaniku dengan pujian? Amber, dengan nilaimu yang mengesankan dan prestasi akademis yang luar biasa, kamu pasti akan cocok di sini. Ini Leo, anakku. Dia adalah siswa berprestasi lainnya di sini, dan dia akan mengajakmu berkeliling. Leo menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan mengedipkan mata ke arahku. Hah? Apakah dia memeriksaku? Dan ini perpustakaannya.
Mungkin suatu saat kita bisa belajar bersama di sini. Maaf, tapi aku lebih suka belajar sendiri. Tepat pada saat itu, seorang cowok berjalan melewati kami menuju meja perpustakaan. Ya Tuhan, dia benar-benar menunjukkan penampilan bocah nakal yang keren ini. Aku memperhatikan untuk melihat buku apa yang dipegangnya. Misteri Orion? Wow, selera bagus. Aku juga sangat menyukai hal-hal kuno akhir-akhir ini. Leo pasti menyadari aku sedang menatap cowok itu. Lalu dia dengan sinis berkata, Aku akan menjauhi orang seperti dia jika aku jadi kamu. Nilainya jelek dan dia mungkin hanya ada di sini agar bisa tidur siang. Dia berada di bawah kemampuanmu, sementara aku jauh lebih cocok. terima kasih sudah mengajakku berkeliling, tapi melihat sikapmu yang angkuh dan suka menghina orang lain membuktikan sebaliknya. Lalu aku pergi, meninggalkan Leo yang tampak terkejut. Aku menemukan kelasku dengan cukup mudah, bahkan tanpa bantuan Leo. Dan mejaku, ya, tidak ada yang terlewatkan. Maksudku, karangan bunga besar dengan namaku di atasnya, dan keranjang selamat datang yang penuh dengan permen adalah hadiah yang mematikan. Dan ternyata itu dari kepala sekolah. Wah, aku tahu dia senang aku ada di sini, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, aku membagikan semua bunga dan permen dengan teman sekelasku untuk mengenal mereka lebih baik. Sejauh ini baik-baik saja, dan dua cewek manis, Jen dan Ellie, berjalan ke kantin bersamaku dan menunjukkan cara mendapatkan nampan makan siang menggunakan kode QR siswaku. Namun kemudian mereka menunjuk sekelompok siswa yang duduk di sebelah jendela dan menyuruhku duduk bersama mereka. Hah? Kenapa aku tidak bisa duduk bersamamu? Kamu bukan salah satu dari kami. Kemudian mereka pergi dan bergabung dengan kelompok lain. Apa maksudnya? Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada dua menu, yang tampak lezat di papan merah dan yang hambar di papan biru. Sepertinya papan itu berkolerasi dengan nampan, karena lebih banyak anak yang memiliki nampan biru dengan makanan kusam. Aku mengambil nampan merahku yang penuh dengan makanan enak dan berjalan ke jendela. Tempat semua anak duduk dengan nampan merah, termasuk Leo. Ada yang aneh dengan sekolah ini. Aku cukup canggung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika aku melihat anak laki-laki misteri Orion masuk dengan membawa nampan biru. Jadi, tanpa pikir panjang aku mendekatinya. Aku melihatmu pagi ini di perpustakaan. Kamu sedang membaca buku favoritku. Jadi, haruskah aku mengembalikan buku itu atau bagaimana? Tidak, tidak. Aku cuma mau berteman. Berhenti bergaul dengan pecundang ini. Siswa peringkat A sepertimu harus duduk bersama kami. Kita berbeda. Paham? Ini sangat bodoh, jadi kukatakan pada Leo bahwa aku tidak membutuhkan nampan berwarna untuk memberitahuku siapa yang boleh dan tidak untuk diajak bicara. Dan kalau aku sepenuhnya mampu mengambil keputusan sendiri. Leo dan teman-temannya tampak geram, sedangkan bocah misteri Orion itu cuma nyengir. Tiba-tiba, seorang gadis di grup tersebut berbicara dengan nada yang sangat dingin. Jangan khawatir, Leo. Gadis baru ini akan segera mengetahui siapa pecundang mereka. Kemudian dia memberi isyarat agar seluruh kelompok pergi. Setelah itu, aku dan anak misteri Orion mulai berbicara, dan dia akhirnya memberitahuku namanya yaitu John. Anak-anak nampan biru itu baik sekali, jauh lebih baik dari yang nampan merah. Aku bertanya kepada John, apa masalahnya dengan nampan itu, dan dia mengatakan bahwa sekolah ini membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok merah adalah orang-orang yang berprestasi, dan oleh karena itu mendapatkan makanan yang lebih baik, ruang kantin bersih dan segalanya. Sedangkan kelompok biru disuruh makan makanan yang hambar dan diremas-remas di pojok kantin. Semua ini bodoh. Jadi, aku terus bergaul dengan John dan teman-temannya. Hanya saja, Leo dan gadis yang bersamanya, Queen, tidak menyetujuinya. Ternyata dia murid terbaik di sini, dan itu menjadikannya pemimpin pasukan merah. Dalam banyak kesempatan, Queen dan antek-anteknya menarikku ke samping setelah selesai kelas, untuk memberitahuku kalau aku harus menjauhi anak-anak menyedihkan itu. Tapi aku tidak peduli. Lalu suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa mereka sedang mencari presiden sekolah berikutnya. Aku tidak begitu tertarik, tetapi teman-temanku sangat ingin aku mendaftar. Kalau kamu jadi presiden, maka kamu bisa membuat segalanya jadi lebih adil di sini. Benar, makanan lebih enak, meja dan kursi lebih baik. Tolong, kami membutuhkanmu. Iya, mereka ada benarnya. Aku benar-benar ingin mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan aku kira menjadi presiden sekolah akan terlihat bagus di profilku. Jadi aku mendaftar. Tapi, wow, aku tidak menyangka aku akan sepopuler ini. Teman-temanku sepenuhnya mendukungku, membuat spanduk warna-warni, dan membantuku membuat slogan-slogan yang menarik. Dan tahukah kalian, pada akhirnya aku berhasil mencapai babak final. Wah, sekarang yang harus kulakukan hanyalah mengalahkan Queen.
Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi di sekolah. Aku tiba dan menemukan sekelompok siswa berkumpul di sekitar sesuatu. Aku menerobos kerumunan dan... Oh ya Tuhan, potret kesayangan kepala sekolah ditutupi dengan cat merah. Kemudian melalui pengeras suara, 2 nama dipanggil ke ruang kepala sekolah. John dan aku. Apakah kalian berdua tahu kenapa aku memanggil kalian ke sini? John dan aku berbagi tatapan bingung. Tidak, ya? Potretku telah dirusak. Dan aku tahu, Amber, kamulah orang terakhir yang melewati satpam kemarin. Dan John, kamu tertangkap CCTV sedang memanjat gerbang belakang. Bisa kalian berdua jelaskan apa yang kalian lakukan sampai larut malam di sekolah? Aku tidak bisa menemukan buku matematikaku dan aku ada ujian besoknya. Jadi aku kembali untuk mencoba menemukannya. Dan bagaimana denganmu, John? Aku tahu itu. Siswa teladan seperti Amber tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, pembuat onar sepertimu. Kau dikeluarkan. Bukan aku yang melakukannya. Mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Tolong beri aku waktu agar aku dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Baiklah. Mengingat kamu yang meminta, Amber, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk membuktikan anak ini tidak bersalah. Atau dia akan dikeluarkan. Ketika kami meninggalkan kantor, aku bertanya kepada John kenapa dia menyelinap ke sekolah pada larut malam. Tapi dia bersikap defensif. Aku punya sesuatu, dan itu bukan urusanmu. Kalau kamu percaya aku yang melakukannya, ya sudahlah. Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku membelamu. Tidak bisakah kamu memberitahuku saja? Aku punya suatu rahasia, oke? Rahasiaku yang tidak perlu kamu ketahui. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana dengan perasaan bingung saat Quinn, Leo, dan kelompok mereka berjalan ke arahku. Jangan buang waktumu bersamanya. Cepat atau lambat dia akan dikeluarkan. Benar, Quinn? Tapi Quinn mengabaikannya, lalu menatapku tajam. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Menjauhlah darinya. Lalu mereka semua pergi. Kenapa Leo begitu yakin John akan dikeluarkan? Aku tahu mereka semua membenci John, terutama Quinn. Mungkinkah mereka menjebaknya? Ya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus terus mengawasi Quinn dan melihat apa yang dilakukannya. Jadi, sepulang sekolah, aku mengikuti Quinn sampai ke pelabuhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, aku harus menutup mulutku dengan tanganku agar aku tidak berteriak. Ternyata dia menyadari kalau aku mengikuti Quinn. Jadi dia mengikutiku juga kalau aku melakukan sesuatu yang bodoh. Tiba-tiba, Quinn mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Namun kemudian hal aneh terjadi. Ponsel John mulai bergetar. Kenapa Quinn menelponmu? John mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya kepadaku. Itu ibuku. Dan saat aku berbalik untuk melihat apa yang dilakukan Quinn, dia sudah pergi. Aku kehilangan dia. Aku sudah mengikuti Quinn selama 1 minggu penuh, tapi tidak membuahkan hasil. Aku terlalu tenggelam dalam pikiranku hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ransel seseorang dan semua barangnya terjatuh. Ini punya Quinn. Lebih baik ambil semuanya sebelum dia kembali. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Itu adalah nota untuk cat merah. Jackpot. Aku tahu itu dia. John bolos kelas hari ini, jadi aku mengambil jam memutar ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberitahunya. Kenapa Quinn berdiri di luar pintu rumahnya? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di sini, jadi aku mengikuti mereka. Mereka berhenti di sebuah rumah kosong di dekatnya, dan aku menguping pembicaraan mereka. Aku pikir Amber mengetahui sesuatu. Terakhir kali kita beruntung dia tidak memergoki kita kencan di pelabuhan. Tapi kali ini, bagaimana jika dia mengetahuinya? Aku telah bekerja sangat keras untuk kampanye presiden sekolah ini. Aku tahu dia akan kembali karena buku matematikanya. Akan baik-baik saja jika sekolah tidak memiliki kamera baru di gerbang belakang. Besok aku akan mengaku kepada kepala sekolah kalau aku yang melakukannya. Lagi pula kamu tidak melakukannya sendiri. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Ternyata Quinn bertemu John di pelabuhan. Jadi ketika dia menelpon seseorang, itu sebenarnya dia. Tapi karena ahli dalam permainan kencan rahasia ini, dia menyimpan nomor teleponnya sebagai ibu. Mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mencoba menjebakku agar Quinn bisa memenangkan pemilu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Jadi aku melangkah ke depan mereka.
Memberitahu mereka mau mendengar semuanya dan aku akan memberitahu kepala sekolah. Lalu aku lari tanpa membiarkan mereka mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya aku sedang dalam perjalanan menuju kantor kepala sekolah. Ketika kulihat Queen sedang merobohkan poster pemilihannya di dinding. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak apa-apa, aku tahu aku tidak pantas menjadi presiden sekolah. Menurutku kamu ingin menjadi presiden lebih dari apapun di dunia ini. Kenapa lagi kamu mempermainkanku? Jadi, Queen menjelaskan kepadaku bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden sekolah untuk menghilangkan diskriminasi di sini sehingga dia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan John. Oh, wow. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka dia akan punya motif yang sangat berarti di balik semua ini. Rencanaku hanyalah berjuang demi hal-hal yang lebih baik untuk tim biru. Tapi kawan, Queen punya visi untuk mengubah seluruh sekolah ini. Menakjubkan. Dan ada satu hal lagi. Karena kamu adalah siswa favorit kepala sekolah, kami takut kalau kamu menjadi presiden sekolah. Meskipun kamu sudah berupaya sebaik mungkin, keadaan di sini hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, tidak ada jalan lain bagi kami. Kami harus. Maafkan kami. Sepertinya aku salah menilai Queen dan aku tidak ingin John dikeluarkan. Jadi aku bilang akulah yang akan disalahkan atas insiden potret itu. Tapi ini semua salahku. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan lulus ujian matematika kota dan memenangkan hadiah sekolah. Jadi tidak mungkin dia akan menghukumku. Jadi pada jam istirahat, aku hendak menuju ke kantor kepala sekolah. Namun sebelum aku sampai di sana, aku mendapati diriku diseret ke dalam lemari petugas kebersihan. Oh, itu John. Dia merasa bersalah dan tidak ingin aku menanggung akibatnya. Aku hendak membalasnya ketika aku mendengar dua suara familiar di ruang sains sebelah kami. Itu Queen dan Leo. Ya Tuhan, kami bisa mendengar mereka dengan jelas melalui lubang ventilasi. Hahaha, aku tidak percaya ini berhasil. Amber sungguh bodoh. Tidak mungkin dia diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden dan kemenangan akan menjadi milikku. Jadi apa kamu benar-benar akan menghilangkan pembagian antara dua grup? Hanya untuk bebas berkencan dengan pacar bodohmu di depan umum? Apa kamu juga tertipu dengan hal tersebut? Tentu saja tidak. Mustahil. Itu cuma untuk mengelabui Amber dan John. Apa yang akan aku lakukan adalah memastikan semua pembuat onar akan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Aku dipermainkan? Lagi? Ah, aku menoleh ke John dan dia terlihat sangat kecewa. Jangan khawatir, aku tahu cara untuk membalas mereka. Pada hari pemilihan, Queen memberikan pidatonya dan tidak mengherankan dia melanjutkan tentang bagaimana kelompok merah membawa lebih banyak hal ke sekolah dan karenanya berhak mendapat hak istimewa mereka. Dia benar-benar yakin dia bisa membodohi Amber ini ya. Ketika aku melangkah ke atas panggung, rahangnya ternganga. Ya, Queen, aku tidak mengaku kepada kepala sekolah. Berpidato di depan orang banyak bukanlah sesuatu yang baru bagiku. Jadi aku sangat percaya diri. Aku yakin kalian semua mengetahui cara kerja sekolah ini. Kita dibagi menjadi dua kelompok dan diperlakukan sangat berbeda. Apa yang aku lihat di sini adalah diskriminasi dan prasangka. Padahal kenyataannya, ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua siswa untuk berusaha dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jadi, aku berdiri di sini hari ini untuk memberitahu kalian kalau kalian memilih aku menjadi presiden sekolah kalian berikutnya, aku akan mendobrak penghalang tersebut. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada warna merah dan biru. Dan sambutlah keadilan dan kesetaraan. Setelah pidato berakhir, kerumunan menjadi heboh. Wow, dan yang mengejutkan, beberapa kelompok merah juga menyemangatiku. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak mengekspos Queen di depan seluruh sekolah, kan? Menurutku, dia sudah merasakan kejamnya realita, jadi menurutku itu sudah cukup. Aku juga melihat kepala sekolah diam-diam menyelinap pergi dengan kepala tertunduk, di tengah sorak-sorai yang diberikan seluruh sekolah kepadaku. Bisa kalian tebak siapa pemenangnya? Ya, tentu saja aku. John naik ke panggung dan memberiku bunga di depan Queen yang tampak marah. Aku berjalan ke arahnya dan berbisik. Ayo kita lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan para pembuat onar sekarang. Dia hanya mengejekku, lalu turun dari panggung. Belakangan kami mendengar bahwa Queen mengakui semuanya kepada kepala sekolah, lalu dia dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana denganku? Ya, setelah aku menjadi presiden sekolah, aku menepati janjiku dan mulai melakukan beberapa perubahan serius terhadap ketidakadilan di sekolah. Dan John, kalian bertanya apa kami pacaran? Oh tidak, kami hanya teman dekat.
Jadi, impianku menguasai Hollywood dan jadi aktris terkenal akhirnya dimulai. Hari ini adalah casting pertamaku. Ya ampun, kuharap ini berjalan lancar. Sekarang aku hanya harus ganti pakaian. Kudengar kalau Jenny Sinclair juga ada di sini. Dia pasti akan dapatkan peran utama karena ayah miliardernya itu terlalu berpengaruh untuknya untuk tak demikian. Maksudmu Jenny si cantik tak berbakat itu? Dia tak ada istimewanya. Ayahnya kaya dan rumornya ibunya aktris terkenal. Tapi setelah melahirkannya, dia menelantarkannya demi sebuah peran film. Ini sangat tak adil. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan cewek kaya dengan cerita pilu ayahnya? Ya, aku Jenny Sinclair. Putri dari miliarder Rod Sinclair dan putri dari aktris terkenal yang dirumorkan. Orang-orang mengira tumbuh besar dengan kekayaan berarti hidupku sangatlah mudah. Salah. Ayah menolak membicarakan denganku soal ibu. Dengan demikian, aku bahkan tak tahu siapa ibu. Ayah juga sangat menentang impianku berakting. Kalian tahu, aku jelas harus dapatkan peran ini karena bakat. Dengan begitu mereka semua akan menganggapku serius. Sudah hampir giliranku. Aku sangat gugup. Film itu berjudul The Servant. Jadi peran utamanya adalah sebagai pembantu ini. Dan Bu Sharma, seorang aktris senior yang baru kembali dari Hollywood, akan memainkan peran sebagai nyonya yang kejam. Ini dia. Kusilangkan jari agar takkan lupa dialogku. Berikutnya, Jennifer Sinclair. Mengacuhkan semua gosip ramai di belakangku, dengan percaya diri aku melangkah ke panggung dan tersenyum ke Bu Sharma. Dia tampak sedikit terkejut saat melihatku. Ambilkan aku teh chamomile. Aku sedang berjalan dengan nampan saat... Ups, aku tersandung dan jatuh. Lalu cangkir itu berserakan di lantai. Kau gadis tak kompeten. Apa kau tak sadar kalau cangkir itu lebih berharga daripada dirimu? Hah? Ini bahkan tak ada di skrip. Tercengang, aku hanya berdiri di sana dengan pandangan bingung di wajahku. Nona Sinclair, bagaimana bisa kau jadi aktris kalau reaksimu seburuk itu? Akting juga tentang improvisasi. Tak hanya belajar naskah dari hati, nona muda. Jenny, kau jelas tak melakukan riset karena kau tak paham karakter ini. Aku segera menenangkan diri, dengan cepat meminta maaf ke Bu Sharma dan memohon ke sutradara agar mengizinkanku mencoba sekali lagi. Aku tak ada waktu untuk ini. Bagaimana bisa gadis muda yang terlahir kaya akan paham kehidupan pelayan? Silakan pergi, kontestan yang lain menunggu. Lantas, casting impianku jadi mimpi buruk. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Nona, tolong berdiri. Kau harus membuatnya berkesan. Jangan bersedih hati, akan ada banyak kesempatan lain. Tidak, itu merupakan kesempatan besarku dan aku mengacaukannya. Lucas Hemingway membenciku. Itu artinya seluruh industri sekarang akan menjauhiku. Oh dia, tanteku adalah pengurus rumahnya dan dia bilang mengerikan sekali bekerja untuknya. Dia sudah memecat 5 pengurus rumah dalam sebulan terakhir dan sekarang tak seorang pun berani melamar. Jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Semua tahu betapa menjengkelkannya dia. Apa kau baru saja bilang kalau Lucas Hemingway sedang cari pelayan dan kau kenal pengurus rumah di sana? Itu benar, tapi ini adalah cara tepat untuk menunjukkan padanya aku ini tak cuma berwajah cantik. Aku mungkin terlihat seperti gadis kaya yang manja. Aku masih bisa mainkan peran pelayan lebih baik dari orang lain. Kumohon bantu aku, kalau tidak aku akan mogok makan. Aku... Sebelum dia sempat menjawab, kurai segelas susu dan menegaknya dalam sekali nafas. Oke, kalau begitu sekarang kita sepakat? Hei, ini aku, Jenny. Kini aku terlihat seperti pelayan, kan? Ingat yang kukatakan padamu, dan jangan pernah injakan kaki ke dalam ruang kerja tuan tanpa diminta. Sekarang pergilah ke gudang dan ambilkan aku kotak dekorasi Natal. Kotak itu berat sekali. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu, dan saat aku jatuh, semua dekorasi Natal itu berserakan di lantai. Hah? Apa yang ada di bawahku? Oh tidak, aku berbaring di atas seseorang. Oh ya Tuhan, itu Lucas. Dengan cepat aku turun darinya dan meminta maaf, tapi dia hanya mengomeliku kemudian berjalan pergi. Aku merasa kebingungan saat kupunguti dekorasi itu saat gadis ini mendekatiku. Kau pelayan baru, hah? Jangan pikir kalau cantik itu artinya kau bisa merayu ayahku untuk jadi aktris terkenal atau semacamnya. Ini saran, jangan pernah mimpi soal itu. Mulai sekarang, pelayan ini melayaniku, dan hanya aku. Sungguh mengecewakan.
Ini baru hari pertamaku dan aku sudah menimbulkan salah paham dengan Lily, putri sutradara itu. Dia punya reputasi dalam dunia modeling karena kepribadiannya yang sangat tidak menyenangkan. Dan memang sejak hari itu, kapanpun dia ada di rumah, dia menghabiskan tiap detik waktunya menyiksaku. Pernah, Lily menyuruhku membawakannya secangkir teh panas, tapi segera saat kuletakkan nampan teh itu, dia langsung berubah pikiran. Dia ingin tehnya dingin saja. Jadi aku harus berdiri mengipasi cangkir teh itu setengah jam lamanya. Kemudian di kesempatan lain, dia menyuruhku berdiri di dekat kolam di tengah hari membawa satu nampan buah. Lalu setiap selesai putaran, dia menyuruhku menyuapinya sepotong. Tak heran akhirnya aku terkena sengatan panas dan jatuh ke kolam. Yang pastinya sangat lucu untuk Lily. Ya, lihat saja siapa yang tertawa hari ini mungkin akan menangis besok. Hari berikutnya saat menyirami mawar di halaman belakang, kulihat melalui jendela ruang tamu, Lily akting jadi pelayan di depan ayahnya. Tampaknya dia juga ingin mengambil peran utama di film itu. Kurasa kau sebaiknya fokus ke proyek ikan komersilmu. Kau belum pelajari dialognya. Dan tangisan pura-puramu itu buruk sekali. Apa kau bahkan tahu dari buku apa film ini diadaptasi? Kemudian ayahnya pergi, meninggalkan dia dengan tantrumnya. Di saat itu, Lily melihatku berdiri di sana tertawa. Jadi sebagai hukuman, dia menyuruhku bersihkan setiap buku di ruang perpustakaan. Terserah. Aku toh suka buku. Berdiri di atas tangga membersihkan, aku kebetulan melihat salinan The Servant, buku yang jadi dasar lakon ini. Kuambil itu dari rak saat tiba-tiba suara dari pintu yang terbuka membuatku terkejut. Dengan cepat ku kembalikan buku itu dan berusaha menuruni tangga, tapi kemudian aku salah menempatkan pijakan dan tangan yang kuat memegang pinggangku dan membimbingku berdiri. Dia mengenakan hoodie, masker, dan kacamata. Ya Tuhan, apa aku baru saja diselamatkan pencuri? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Masuk tanpa izin? Apa kau sadar rumah siapa yang kau coba rampok? Dan kau, apa kau sadar sedang bicara dengan siapa? Pencuri? Konyol. Kemudian dia menarik tudungnya dan melepas kacamata hitam dan maskernya. Oh Tuhan, ini Jack Jerome, aktor paling seksi di layar kaca saat ini. Sebelum aku bisa bereaksi, jeritan memekik Lily mengagetkan kami berdua. Jack, kau di sini. Sangat menyenangkan kau akan tinggal bersama kami selama beberapa bulan ke depan. Aku penggemar beratmu. Yang membuat Lily kecewa, Jack mengacuhkannya, lalu dengan dingin keluar ruangan. Jadi, ternyata Jack sudah terpilih menjadi pemeran utama pria di The Servant. Dan untuk menghindari menambah skandalnya di masa lalu yang akan mempengaruhi film, Lucas bersikeras dia tinggal di sini selama syuting. Bagaimanapun meskipun aku tak suka dengan Jack sama sekali, tapi paling tidak ada dia di sekitar artinya Lily terlalu sibuk menempel padanya untuk menggangguku. Akhir-akhir ini aku sering memanfaatkan waktu bersih-bersih malam hari untuk pelajari buku aslinya. Audisi terakhir akan datang dan aku harus memahami karakterku lebih baik daripada yang lain. Aku sedang bersihkan dapur sambil membaca saat tiba-tiba ku dengar langkah kaki. Siapa kira-kira itu pada jam ini? Jadi, kau suka buku ini? Tapi itu cukup membingungkan ya kan? Apa kau anggap pelayan biasa sepertiku tak cukup pintar untuk memahaminya? Aku tak tahu bagaimana kau bisa berperan sebagai Alfred yang hangat, baik hati, dan tulus. Kau jelas kebalikannya. Itu yang disebut acting, sayang. Jadi apa menurutmu, aktor harus persis seperti karakter mereka di kehidupan nyata? Maka apa kau tak sebaiknya lebih berhati-hati karena aku baru berperan jadi pembunuh gila di film terakhirku? Dia ini sangat tak menyenangkan. Berdebat dengan orang searogan dia tak ada manfaatnya. Aku baru maju beberapa langkah saat aku terpeleset, tapi Jack mengulurkan tangan dan meraih kemejaku. Yang mencegahku tak terjatuh ke tanah, tapi itu menyebabkan kemejaku sobek. Wajahku memerah karena malu dan berusaha memperbaikinya. Ini, ambil ini, katanya saat dengan cepat dia lepaskan jaketnya dan melingkarkannya di bahuku. Di saat itu, entah dari mana, Lily muncul. Saat melihatnya, Jack segera meninggalkan dapur. Lily menyerbu ke arahku dan menarik jaketnya lepas dariku. Sekarang apa? Sudah mengubah targetmu? Tapi biar ku ingatkan kau. Kau ini cuma seorang pelayan bodoh. Jack itu milikku. Oh Lily yang malang, kau ini cuma gadis delusional. Aku tak tertarik pada Jack. Tapi tak butuh lebih dari sekilas pandang untuk tahu bahwa Jack sama sekali tak tertarik padanya. Karena insiden kemarin, Lily membuatku bangun di jam 4 pagi untuk memanggang kira-kira segala jenis kue yang ada di bumi ini.
Aku baru selesai menghias badge terakhir ketika dia bergegas masuk ke dapur, merebut celemek dan sarung tangan dariku lalu mengenakannya. Aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi saat Jack masuk dan dengan cepat dia mengulurkan piring itu padanya. Coba segigit, aku bangun pagi sekali untuk membuatkanmu. Dasar palsu. Jack hendak memasukkan sepotong kue ke mulutnya saat kusadari kuenya terbuat dari almond. Dia alergi itu. Stop! Kue itu ada almondnya. Ini, makan yang ini. Dia mengambil kue itu lalu mengedip ke arahku sebelum berjalan pergi. Ya, kepribadiannya menyebalkan. Tapi, oh astaga, bagaimana bisa menolak garis rahang kuat dan mata dalam yang indah itu? Lumrah, Lily jadi geram. Jadi dia memaksaku membuat teh. Tak peduli seberapa lama dia mengetuk pintu Jack, dia tak mau membukanya. Jadi dengan marah dia melempar nampan teh itu ke lantai dan berteriak padaku untuk datang dan membersihkannya. Oh ya ampun, ini sungguh berantakan. Karpetnya ternodai teh dan ada banyak pecahan porselen di mana-mana. Aku mulai memunguti serpihan itu saat, aduh, tanganku tersayat. Jack langsung membuka pintu. Kemudian saat melihat tanganku berdarah, dengan cepat dia menuntunku ke kamarnya dan membantuku membalut luka itu. Aku tak tahu kalau ini adalah sisi hangat dirinya. Sungguh mengagetkan. Akhir pekan ini, sang sutradara mengadakan perkumpulan kecil untuk para kru dan pemain film. Jadi waktuku tersita dengan persiapan ini. Sekarang aku percaya diri untuk menyatakan kalau aku sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi pelayan. Tak ada pekerjaan rumah yang belum kucoba. Aku juga tak sengaja bohong ke pengurus rumah kalau aku dulunya bartender. Jadi dia menugasiku membuat koktail. Aku sedang mencoba memahami resep cosmopolitan saat Jack masuk. Cukup bagus, tapi mungkin perlu lebih banyak jus cranberry. Kau ingin mereka bergembira, bukan pingsan, huh? Aku kenal semua yang datang, jadi aku bisa beri kamu petunjuk apa untuk disajikan ke mereka. Itu hal yang baik. Aku bisa bertanya padanya lebih banyak mengenai lawan mainku yang akan datang. Kami berdua ngobrol penuh semangat tentang minuman dan buku The Servant. Ternyata dia sebenarnya cukup baik dan sama sekali tak seperti babi egois yang digambarkan oleh media. Sementara ngobrol dan minum, aku merasa agak pusing. Tiba-tiba Jack mendekatiku. Sebenarnya menurutku kau ini memikat, jadi kau boleh berhenti bermain-main sekarang. Bermain-main? Hah? Kau kira aku menyukaimu? Kau mabuk. Aku hendak pergi saat Jack menghentikanku. Kau selalu terjatuh di depanku. Kau ingat alergi almondku. Kau membaca buku yang kuperankan sebagai pemeran utama. Jika kau tak menyukaiku, bagaimana bisa kau bersamaku selama ini? Kupandang Jack dengan bingung. Jujur, setiap kali aku memandangnya, kurasa jantungku berdebar. Melihatku merona, dengan lembut Jack mengangkat daguku dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Tepat di saat itu, jeritan membuatku loncat dan hampir terjatuh lagi. Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Dengan panik aku lari keluar dapur, meninggalkan Lily berteriak di belakangku. Aku duduk di luar dekat kolam hingga aku kembali tenang. Itu tak disangka, ciuman pertamaku adalah dengan Jack, aktor penuh skandal yang sangat kubenci. Kurasa aku harus pergi sebelum semuanya jadi makin rumit. Setelah memantapkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mulai berkemas dan kulihat pakaianku terlempar ke lantai dan di sana, yang duduk di ranjangku dengan tatapan sombong di wajahnya adalah Lily. Dia lambaikan paspor dan naskahku di tangannya. Jenny Sinclair, rupanya aku tahu rahasiamu. Betapa rendah hatinya dirimu menurunkan derajatmu sendiri bermain-main jadi pelayan untuk mendapatkan peran film. Bayangkan skandal itu jika pers sampai tahu tentang ini. Tak akan ada yang berani bekerja sama dengan ular sepertimu. Dengan marah, kurebut barang-barangku kembali, tapi tak berhasil. Lily bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan mengancamku. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak video ini akan viral. Maka ayahmu tersayang tak hanya akan tahu kau selama ini menggosok toilet seharian, tapi bayangkan dampak kebohonganmu ini terhadap reputasinya yang berharga. Dia cari masalah dengan gadis yang salah. Pengalaman metode aktingku ini sudah selesai. Aku sudah muak jadi bonekanya. Ini saatnya dia menyadari siapa sebenarnya yang menguasai permainan ini. Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu,
Maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini. Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lukas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingward meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau harus aku katakan Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku. Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja, tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya, dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba, aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba. Para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah. Jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu. Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi.
Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka? Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan. Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh, namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu, tapi aku yakin Pers akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya, jadi cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu. Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku. Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil.
Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila, Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut. Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi, rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharma lah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba, Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam, dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga, dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan. Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakkan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku? Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu dan dia pasti sangat menderita juga. Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk.
Nona, selamat. Mereka memilihmu. Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant. Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku, air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku. Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau, siapa tahu, mungkin lebih baik lagi.